Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk belajar bersama ilmu-ilmu keislaman. Semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa kita fahami dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, wabil khusus di bulan yang mulia ini. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi ladang pahala di bulan yang suci ini. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita pasti kita pernah merasakan sudah berdoa kepada Allah, memohon apapun itu, baik itu setelah sholat 5 waktu atau mungkin di tengah-tengah perjalanan, karena kita mengetahui doanya musafir adalah mustajab. Mungkin juga ada yang pernah di antara kita berdoa di sepertiga malam terakhir atau bahkan di bulan Ramadan ini sudah berdoa memohon kepada Allah sesuatu hal, tetapi Allah Ta'ala belum berikan ijabah. Pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi akan muncul pertanyaan, kenapa doaku belum dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah Ta'ala Maha mengabulkan doa? Masa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa saya? Apakah Allah menyelisihi janjinya atau bagaimana? Nah, ini banyak pertanyaan yang pasti akan muncul di dalam hati kita. Inilah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mengapa doaku tak kunjung terkabul? Pasti kita pernah berdoa, memohon apapun itu. Ada yang memohon kesembuhan karena sedang mengalami sakit. Ada juga di antara kita yang bisa jadi belum memiliki momongan sehingga minta agar diberikan buah hati, atau bisa jadi
entah itu yang hadir offline ataupun yang menyimak secara online. Ada yang masih jomblo minta jodoh, tapi jodoh juga belum kunjung tiba ya, masuk orang sambil senyum-senyum. Nah, kenapa bisa demikian? Para jamaah yang dirahmati Allah, poin pertama yang perlu untuk kita yakini, fahami, dan kita camkan dalam hati, bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengijabah doa kita. Pasti akan mengijabah doa kita. Pasti. Karena Allah Ta'ala telah berjanji di dalam surat Ghafir ayat 60. Surat apa? Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala firmankan, wa qala rabbukum, dan berfirman Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah kepada kalian. Astajib lakum di sini adalah janji Allah Ta'ala. Pasti Allah akan berikan ijabah. Dan Allah Ta'ala ketika sudah berjanji, maka Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Karena Allah Ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ini poin pertama yang harus kita yakini, bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa setiap hambanya. Dan itu adalah janji Allah. Namun ketika ijabah itu belum datang, apa yang harus kita lakukan? Atau kita harus bagaimana sih? Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah introspeksi diri. Kita mengevaluasi diri kita. Bukan mengevaluasi Allah Ta'ala, tapi evaluasi diri kita. Pasti ada yang keliru di dalam doa kita. Atau ada sesuatu yang kurang di dalam doa kita. Bisa jadi kita kurang melakukan adab-adab di dalam berdoa. Atau bisa jadi kita sudah melakukan adab-adab di dalam berdoa, tetapi kita melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ada banyak bentuknya. Nanti akan kita jelaskan bagian di antaranya satu persatu. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Bisa jadi kita kurang yakin di dalam berdoa, kita kurang ikhlas, ada adab-adab di dalam berdoa yang belum kita lakukan, atau bisa jadi kita melakukan perbuatan yang menjadi penyebab terhalangnya doa. Ada banyak di antaranya. Di antaranya adalah makanan dan minuman yang haram. Nanti akan kita jelaskan. Nah, seandainya kita sudah melakukan itu semua. Kita sudah melakukan itu semua. Adab-adab di dalam berdoa sudah kita lakukan. Penghalang-penghalang doa sudah kita, penghalang-penghalang terkabulnya doa sudah kita tinggalkan. Kok masih belum nampak apa yang kita inginkan? Maka kita perlu mengetahui, memahami, dan meyakini poin yang kedua, yaitu apa? Bahwa ijabah doa itu
tidak harus seperti yang kita minta. Ijabah doa tidak harus seperti yang kita minta. Karena Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Meskipun kita tidak menyadari bahwa itu yang terbaik. Menurut kita yang baik A. Ternyata Allah lebih tahu dan maha tahu tentang diri kita bahwa yang terbaik untuk kita adalah B. Maka Allah akan berikan B kepada kita. Untuk memahami hal ini, ya, kita perlu menyimak dan memahami penjelasan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ma min muslimin yad'ullaha, tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Ta'ala bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin, dengan sebuah doa yang tidak mengandung di dalamnya dosa dan tidak mengandung pula pemutusan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan salah satu dari 3 hal. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati Allah, 3 hal ini yang menjadi bentuk ijabah doa. Ini yang harus kita fahami, bahwa ijabah doa itu tidak mesti seperti yang kita minta. Sekali lagi, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa saja 3 bentuk ijabah doa tadi? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Yang pertama adalah bisa jadi Allah Ta'ala akan segerakan apa yang dia minta diberikan, disegerakan di dunia. Sebagai contoh, ada seorang bujang galau minta diberikan jodoh kepada Allah. Allah berikan jodohnya di dunia. Ada orang sakit minta diberikan kesembuhan di dunia. Allah berikan kesembuhan dari penyakit tersebut di dunia. Ada lagi orang minta kepada Allah ingin diberikan tempat tinggal yang nyaman di dunia. Maksudnya milik sendiri, ya, bukan menjadi kontraktor. Allah berikan dia memiliki rumah milik sendiri di dunia. Nah, ini adalah bentuk ijabah yang pertama. Allah berikan apa yang dia minta di dunia persis seperti yang dia minta. Atau juga terkadang ada perbedaan tetapi masih dalam koridor yang sama. Misalnya minta jodoh orang Sunda, dapatnya orang Jawa misalnya. Kan masih dapat jodoh, ya. Bukan berarti jodohnya tidak diberikan di dunia, ya. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Bentuk yang kedua, bisa jadi Allah Ta'ala simpan ijabah doa ini di akhirat. Allah Ta'ala berikan ijabahnya tidak di dunia tetapi di akhirat. Dan ketika Allah Ta'ala berikan di akhirat, ini lebih baik
dibandingkan ketika diberikan di dunia. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Allah Ta'ala menjelaskan bahwa akhirat lebih baik dibandingkan di dunia. Bahkan dalam terang-terangan di dalam beberapa redaksi ayat, ya, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Akhirat itu lebih baik bagi engkau dibandingkan dunia. Apa yang Allah berikan di akhirat ini lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan di dunia. Misalnya ada orang tadi bujang jomblo meminta jodoh. Betapa banyak kita lihat ada pemuda-pemudi yang meninggal dunia belum menikah, padahal sudah masuk usia menikah. Sangat mungkin mereka ini pasti pernah berdoa memohon kepada Allah agar diberikan jodoh. Ternyata sampai meninggal Allah belum pertemukan dengan jodohnya di dunia. Nah, inilah kita perlu husnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa bisa jadi Allah Ta'ala akan pertemukan dengan jodohnya di akhirat. Kira-kira jodoh dunia dengan jodoh akhirat lebih glowing mana, Mas Jerry? Mas, lebih glowing mana, jodoh dunia atau jodoh akhirat? Lebih glowing mana? Hah? Jodoh akhirat. Pilih mana, Mas? Loro-loro nih, pinter, alhamdulillah. Iya, berarti pinter pilih dua-duanya ya. Nah, ketika seseorang tidak diberikan jodoh di dunia, kita husnudzon kepada Allah, Allah berikan jodohnya di akhirat. Dan jodoh di akhirat jelas lebih glowing dibandingkan jodoh di dunia. Atau ada orang yang ketika di dunia sakit, meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ternyata meninggal dunia dalam kondisi sakit tersebut. Jadi sakit sampai meninggal dunia, padahal dia selalu minta agar diberikan kesembuhan. Kenapa? Ya. Maka sangat mungkin Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna untuk dirinya di akhirat kelak. Di mana kesehatan yang sempurna? Di surga. Subhanallah, di surga sudah tidak ada sakit lagi. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk menyeru, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati al jannata yunadi munadin. Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Allah perintahkan para malaikat untuk menyeru. Di antara seruannya adalah wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kalian wahai ahli surga akan sehat selamanya dan tidak akan pernah sakit. Maka kesehatan di akhirat ini lebih baik dibandingkan kesehatan di dunia. Ada orang yang minta kepada Allah agar diberikan rumah tinggal yang milik dia sendiri, bukan kontraktor. Tapi ternyata sampai meninggal Allah belum berikan kecukupan rizki, sehingga ya, sampai akhir hayatnya menjadi kontraktor. Ya. Bisa jadi Allah berikan apa? Allah berikan rumah di surga, Masya Allah. Bukan cuma rumah, bahkan istana di surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu kita fahami, bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan ijabah
bagi doa kita, cuma bentuknya kadang kita tidak tahu. Dan kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan bentuk yang ketiga, ini juga sangat mungkin kita juga pernah atau seringkali mengalami. Bentuk ijabah yang ketiga adalah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi Allah Ta'ala akan memalingkan dari hamba tersebut keburukan sesuai dengan kadar doa yang dia panjatkan. Ada seseorang minta jodoh. Ya, seseorang minta jodoh. Ternyata Allah Ta'ala tidak berikan dalam bentuk jodoh, tetapi diberikan dalam bentuk yang lain, yaitu dijauhkan dari bencana. Misalnya bencana yang seharusnya menjadikan dia meninggal dunia, tanah longsor misalnya, rumahnya tertimbun tanah, anggota keluarga yang lain meninggal dunia, dia sendiri yang selamat. Dia minta jodoh kepada Allah setiap hari, belum diberikan jodoh. Allah berikan ganti apa? Selamat dari bencana tanah longsor. Atau juga kondisi-kondisi yang lain. Mungkin kita pernah mengalami di antara para jamaah. Saya pribadi sering mengalami hal-hal yang Masya Allah di luar nalar. Contoh, beberapa kali saya pergi ke sebuah tempat, entah ngisi kajian atau ke toko untuk belanja, karena faktor manusiawi dan faktor, jangan bilang faktor U ya, saya masih muda. Itu subhanallah, kunci motor masih nyantol di motor. Kalau ada orang jahat itu saking gampangnya. Subhanallah, beberapa kali itu ketika saya selesai kajian itu kan dari maghrib sampai isya, lama. Ketika saya mau pulang nyari kunci kok nggak ada. Terus saya keluar, loh subhanallah, ternyata kuncinya masih nyantol di motor. Alhamdulillah tidak ada orang jahat yang lewat. Bisa jadi itu adalah ijabah doa yang selama ini kita panjatkan. Kita pernah minta apa kepada Allah, Allah belum berikan, tapi diberikan dalam bentuk motor kita selamat. Kalau motor kita hilang musibah bukan Pak? Bu? Musibah kan? Tapi Allah selamatkan dari musibah itu. Yang seharusnya karena kelalaian kita, musibah itu datang karena kelalaian kita, motor kita yang sangat mungkin hilang, Allah selamatkan itu. Bisa jadi karena doa kita. Pernah minta apa, diberikan hal itu. Atau mungkin pernah di antara kita atau jamaah sekalian, suatu ketika melakukan perjalanan naik mobil atau naik kendaraan umum, mobil pribadi atau kendaraan umum, pasti pernah mengalami kondisi di mana nyalip atau depan rem mendadak, banting setir, hampir kecelakaan, hampir tabrakan atau hampir nabrak orang. Subhanallah, ternyata tidak terjadi. Pernah ya Pak mengalami begitu? Ibu-ibu pernah mengalami? Entah kita pernah mau tertabrak atau nabrak orang, itu kan musibah. Atau mau kecelakaan. Kita pasti pernah mengalami hal itu. Coba kita ingat-ingat. Nah ketika kita mengingat hal itu, coba kita telusuri lagi. Bisa jadi kita pernah minta sesuatu kepada Allah, Allah belum berikan. Nah itu gantinya bisa jadi itu. Sesuai dengan kadar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya,
para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan faktor yang terakhir tadi, keselamatan dari bala atau bencana, itu yang sangat kita butuhkan. Saya berikan ilustrasi para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin masih ingat ya, ketika musim demonstrasi ke gedung DPR kemarin, masih ingat ya, ramai. Kan ada kejadian driver ojek online terlindas kendaraan Brimob, akhirnya meninggal dunia, iya kan? Terus banyak netizen dan masyarakat simpati kepada keluarganya, akhirnya apa? Memberikan bantuan ke keluarganya, betul ya? Nah, coba misalnya seandainya kita menjadi keluarga driver tersebut, seandainya ini hanya sebagai gambaran saja yang menunjukkan betapa mahalnya keselamatan. Seandainya kita menjadi keluarga atau orang tua dari driver tersebut, kita mendingan milih mana? Anak kita atau saudara kita atau ayah kita pulang dengan selamat atau tidak selamat tapi dapat banyak bantuan? Milih mana, Pak? Jangan pilih dua-duanya, nggak ada di pertanyaan. Seneng temen, selamat oleh duit akeh. Pasti kita akan milih yang penting pulang dengan selamat, meskipun tidak dapat apa-apa. Karena yang namanya keselamatan itu luar biasa mahal. Keluarganya pun pasti akan milih begitu kalau dibolehkan milih, meskipun dikasih uang berapa miliar pun tidak akan bisa mengganti nyawa atau keselamatan keluarga. Betul tidak? Nah, ini keselamatan juga lebih mahal. Bisa jadi itu yang kita butuhkan. Kita tidak tahu bahwa di depan kita atau besok hari akan ada musibah atau bencana yang seharusnya Allah timpakan kepada kita. Kita tidak tahu. Sementara kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hal yang sebetulnya tidak kita butuhkan atau sebetulnya sangat remeh. Ada Gen Z minta kepada Allah tengah malam, ya Allah, aku pengen iPhone yang baru. Ya, pengen iPhone yang baru. Sepertiga malam terakhir mintanya iPhone. Padahal Allah Maha tahu kalau besok dia akan kecelakaan. Allah yang memberikan terbaik, akan Allah berikan mana seandainya ada dua pilihan. iPhone-nya enggak jadi tapi dia selamat. Kan begitu? Nah, jadi ini yang harus kita pahami, Allah pasti akan mengabulkan doa kita selama doa kita tidak ada penghalangnya dan kita sudah memenuhi adab-adab di dalam berdoa. Di antara bentuknya pertama adalah apa tadi? Diberikan di dunia langsung apa yang kita minta. Kedua, bagaimana? Ya, disimpan di akhirat dan bisa jadi ini yang terbaik. Bahkan kalau kita lebih tajamkan lagi poin yang kedua ini, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang hamba itu bisa jadi akan mengatakan di akhirat kelak, ya laitaha lam tustajab li da'watun fid dunya. Seandainya tidak ada satu doa pun yang dikabulkan di dunia. Maksudnya seandainya semua doaku jangan dikabulkan di dunia.
Sampai-sampai nanti di akhirat banyak hamba, banyak muslim yang berharap ketika berdoa di dunia minta diijabah di akhirat. Mintanya kapan? Atau berangan-angan ini kapan? Nanti ketika di akhirat, setelah melihat ternyata ijabah di akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan ijabah di dunia. Sampai-sampai berharap demikian. Karena ijabah di akhirat itu jauh lebih besar dari apa yang Allah berikan di dunia. Dan bentuk yang ketiga tadi adalah dijauhkan dari bencana yang semisalnya. Sampai di sini ada gambarannya para jamaah. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala akan memberikan ijabah doa kepada para hambanya. Namun ijabah itu kita tidak tahu mana yang akan Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, yang jelas Allah Ta'ala akan berikan kepada kita mana yang terbaik untuk kita dan mana yang paling kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, agar kita bisa menjauhi berbagai hal yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, maka kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Ada begitu banyak, kita akan sebutkan sebagian karena waktu yang terbatas. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang haram, termasuk konsumsi harian kita, pakaian kita, HP kita, kendaraan kita, pokoknya semua apa yang kita pakai itu, ya, jika ada unsur haramnya atau remeng-remengnya, ya, itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menceritakan seorang pemuda yang melakukan perjalanan jauh, dan pemuda ini melakukan berbagai hal yang menjadi adab-adab doa serta sebab-sebab terkabulnya doa. Yaitu pemuda ini melakukan safar. Safar itu sebab terkabulnya doa. Rambutnya kusut masai, pakaiannya lusuh berdebu. Ini juga menjadi sebab terkabulnya doa. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, yamuddu yadaihi fis sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ini diantara adab berdoa yang menjadi sebab terkabulnya doa. Akan tetapi poin yang langsung kita bahas, Nabi SAW menggarisbawahi bagaimana wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Nabi SAW menjelaskan, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dia mendapatkan ijabah jika kondisinya demikian. Ini poin yang sangat penting yang perlu untuk kita evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai seorang ayah,
atau ibu-ibu sebagai seorang istri, ayo kita evaluasi rumah tangga kita. Barangkali ayah atau suami ada di antara hasil usaha suami yang termasuk haram atau remeng-remeng. Apa itu remeng-remeng? Gremek-gremek, ora patia genah, ya. Antara halal atau haram masih kurang jelas. Contoh misalnya pegawai-pegawai yang kadang ada seripilan-seripilan, ya, tahu seripilan ya. Sudah menjadi tugasnya tapi ada seripilan yang itu tidak jelas, ya. Entah itu pegawai pemerintah atau pegawai swasta, ini kan kadang ada job-job di luar, ya, dan dia memanfaatkan jabatannya. Ini hati-hati. Khawatir jika ada unsur yang tidak haram, ini sedikit banyak mempengaruhi ijabah doa kita. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mempengaruhi keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga. Hati-hati. Kita sebagai seorang ayah, seorang suami harus benar-benar memastikan apa yang kita peroleh dari harta kita, rizki kita, kita pulang bawa ke rumah, itu adalah yang halal dan berkah. Jangan sampai ada unsur haramnya atau remeng-remeng, tidak jelas. Ada pejabat misalnya di sebuah instansi lembaga tertentu dapat sesuatu karena dia apa misalnya, ya, tugasnya adalah mengeluarkan izin apapun, izin sekolah, izin produk segala macam, itu sudah tugasnya. Tapi kalau seandainya, dan ini yang menjadi ya keresahan masyarakat kita, nek ora anak duitnya kan jadi ini seret begitu ya. Nah ini hati-hati, ya. Kalau yang terlibat dalam seperti itu, ya, ini kan cobalah kita evaluasi sendiri, kira-kira seperti itu halal apa haram atau remeng-remeng. Nah ini kita harus hati-hati. Istri pun demikian, mendukung suami harus mencari yang halal. Jangan mau diberikan nafkah dari yang haram atau yang remeng-remeng. Ini penting sekali. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan aklul harami min asbabi raddid du'a, bahwa memakan harta yang haram ini menjadi sebab doa itu tertolak. Hati-hati. Jadi sebelum kita mengevaluasi Allah Ta'ala, evaluasi dulu diri kita. Bahkan jangan sampai kita mengevaluasi Allah, kok Allah nggak memberikan apa yang aku minta. Lihat dulu rizki kita bagaimana, pekerjaan kita bagaimana, sudah halal semua atau masih ada yang remeng-remeng. Lihat pekerjaan kita, tugas kita. Kalau memang itu sudah tugas kita mengeluarkan izin, kok nggak keluar kecuali dengan uang-uang tertentu, hati-hati. Nah ini poin yang pertama. Bapak Ibu pilih mana? Banyak tetapi tidak jelas kehalalannya, atau sedikit tapi jelas kehalalannya. Pilih mana Pak? Pinter. Pilih yang banyak dan halal. Masya Allah. Zawajakallah Ustaz. Amin. Kita lanjutkan poin yang kedua. Yang menjadi penghalang doa, yang kedua adalah hati yang lalai. Hati yang lalai. Berdoa tetapi kurang yakin. Berdoa tetapi hatinya kesana kemari. Ini juga kita perlu hati-hati. Kadang ya, kita ini di masyarakat kita banyak seremonial
doa, ya. Doa kok seremonial, iya, kadang acara tertentu ditutup dengan doa. Kadang saya sendiri mendapati yang mimpin doa itu orang genah baca doa nih, grenyem. Bisa jadi dia nggak paham bahasa Arab, sehingga yang dia baca itu artinya keliru, kacau. Terus diaminin begitu, ya. Yang aminin juga lebih nggak paham lagi dengan bahasa Arab. Nah, itu kan hanya sekedar seremonial. Tetapi apa ya, entah itu doa apapun, ya, kita harus yakin. Dan doa yang sesungguhnya itu bukan saat seremonial, bukan. Tapi saat kita betul-betul sendirian memohon kepada Allah, saat kita betul-betul sendiri di waktu-waktu yang mustajab, kita mohon kepada Allah dengan hati yang yakin akan diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala. Semakin yakin kita diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah ijabah itu semakin dekat. Ijabah itu semakin dekat. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan, ad-du'a'u min qalbin ghafilin la yustajab. Bahwa doa dari hati yang lalai itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yaitu kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Tergesa-gesa di dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa bagaimana? Apakah doanya Allahumma, kadang kan begitu ya, kalau lagi seremonial bacanya cepat-cepat. Ya, apakah tergesa-gesa saat mengucapkan? Semuanya masuk. Tergesa-gesa ketika kita mengucapkan juga termasuk. Tergesa-gesa di dalam memohon atau di dalam mengharap adanya ijabah itu juga termasuk. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diberikan ijabah kepada salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam mengharapkan datangnya ijabah. Bagaimana bentuknya? Nabi menjelaskan, yaitu orang yang mengatakan, qad da'autu falam yustajab li. Aku sudah doa gini kok belum juga datang ijabah sih. Nah, ucapan kita dengan mempertanyakan ijabah itu termasuk perbuatan tergesa-gesa. Justru itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi itu harus kita hindari. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa para nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul ini mereka pernah berdoa memohon kepada Allah, ya. Para nabi dan rasul ini manusia terbaik. Mereka pernah minta kepada Allah, namun ternyata mereka tidak diberikan ijabah dalam waktu yang lama. Di antara contohnya Nabi Zakaria,
Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah agar diberikan apa? Keturunan. Puluhan tahun Allah baru datangkan ijabah. Ini Nabi dan Rasul. Bagaimana kita manusia biasa? Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah agar dakwahnya ditolong, agar dakwahnya dibantu. Ternyata subhanallah itu diijabah oleh Allah. Jaraknya berapa? 950 tahun. Subhanallah. Nabi Ayub memohon kesembuhan kepada Allah, diberikan waktu, tenggang waktu berapa? Sebagian riwayat menyebutkan 18 tahun. Subhanallah. Nabi sendiri SAW beberapa bulan meminta agar kiblat itu dipindah, yang awalnya dari Baitul Maqdis, ya, dipindah kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu beberapa bulan. Sebagian riwayat menyebutkan 18 bulan, ada yang menyebutkan lebih. Berarti 1,5 tahun. Beliau setiap hari meminta, memohon kepada Allah. Ini manusia yang terbaik. Bahkan ada subhanallah doa yang karena hikmah Allah Ta'ala tidak diberikan dalam bentuk yang itu. Mungkin Allah berikan bentuk yang lain. Nabi SAW pastikan doa beliau dikabulkan oleh Allah, pasti. Beliau minta agar Allah memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Thalib. Allah tidak berikan. Apakah Allah tidak kabulkan? Pasti Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain yang lebih baik bagi Nabi SAW. Apa itu? Allah alam, itu rahasia Allah. Nah, ini semua menjadi pelajaran bagi kita. Para Nabi dan Rasul saja banyak sekali kisah-kisah mereka yang berdoa sekian lama, Allah tunda ijabahnya, bahkan ada yang tidak diberikan dalam bentuk yang seperti diminta, tapi diberikan dalam bentuk yang lain, yang itu masih rahasia Allah. Apalagi kita, jomblo, njaluk jodoh, tembe 5 bulan ngeluh. Jadi aku gak dapet jodoh-jodoh ya bro. Ente sudah minta berapa lama bro? 5 bulan lah, baru 5 bulan bro. Ya, jadi banyak Gen Z yang mengeluh sudah nyari jodoh nggak dapat-dapat, baru berapa bulan. Ada yang belum punya anak, 5 tahun menikah belum punya anak, sudah mengeluh. Nggak boleh kita mengeluh. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihi salam berapa tahun baru diberikan keturunan. Ini baru sekelumit dari contoh yang begitu banyak, ya, kisah-kisah di mana terkadang Allah Ta'ala menunda ijabah karena ada hikmah, ya, ada hikmah yang besar di balik itu. Dan ketika seorang hamba, ini termasuk penghalang juga, yaitu suudzon kepada Allah yang tadi kita singgung. Jadi suudzon kepada Allah, ya, ini poin yang keempat. Suudzon kepada Allah, ya, ini pun menjadi sebab terhalangnya doa. Sebab terhalangnya doa. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala firmankan ini di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maksudnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau menjelaskan maknanya, u'amiluhu ala hasabi dhanni bi, ala hasabi dhannihi bi. Maksudnya, ya, aku memperlakukannya, yaitu Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hambanya kepadaku.
Kalau hamba itu berprasangka kurang baik kepada Allah, justru Allah akan berikan hal yang buruk tersebut. Kemudian ya, yang kelima yang menjadi penghalang terkabulnya doa adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Entah itu di lingkungan keluarga ada kemungkaran kita diamkan, di lingkungan sekolah ada kemungkaran kita diamkan, di lingkungan masyarakat atau di media sosial ada kemungkaran kita diamkan, padahal kita mampu. Ketika kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian kita tinggalkan karena rasa malas, hati-hati. Bisa jadi itu menjadi penyebab terhalangnya doa kita. Nabi SAW di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW menjelaskan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku di dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari, benar-benar kalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan benar-benar kalian akan mencegah dari mungkar. Au la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indihi, atau jika kalian tidak melakukan itu, hampir-hampir atau niscaya Allah akan menimpakan azab atau bencana hukuman dari Allah Ta'ala kepada kalian. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Dan efek yang lainnya adalah maka ketika kalian berdoa memohon kepada Allah, Allah tidak berikan ijabah bagi kalian. Sebagai apa? Sebagai bentuk hukuman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kan kita harus mencegah. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan kita. Seperti dalam hadis marwa minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, kita punya kekuasaan, kita mampu dengan tangan, dengan kekuatan kita, dengan wewenang kita, dengan jabatan kita, lakukan itu. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau kita enggak mampu dengan tangan, enggak punya kekuasaan, maka minimal dengan lisan kita nasihati. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu dengan lisan minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kadar iman yang paling rendah, itu paling minim. Kalau di hati saja kita enggak ngingkari, nah ini khawatir kita ditimpakan azab dalam bentuk doa kita tidak diberikan ijabah. Dan yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadikan doa itu tidak terkabul adalah perbuatan maksiat dan dosa. Bisa jadi ini yang paling sering, ini yang paling real dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak dosa-dosa kita, dosa yang disengaja ataupun tidak, dosa di saat kita sendirian, itu yang menjadikan kita belum dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan, wa min uqubatil ma'asi hirmanu ijabatid du'a. Dan di antara bentuk hukuman dari maksiat, ya, hukuman dari perbuatan maksiat adalah terhalangnya pengkabulan doa. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kalian, apapun bentuknya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena sebab
dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi ketika doa kita terhalang, itu musibah atau bukan Pak Bu? Musibah, bahkan musibah yang besar. Karena ini musibah terkait agama. Kalau musibah dunia itu musibah ringan. Tapi kalau musibah agama, termasuk musibah agama adalah doa kita tidak diijabah. Ini musibah besar. Dan sebab yang paling sering dan paling real, paling mendominasi dalam kehidupan masyarakat kita adalah perbuatan dosa dan maksiat. Maka dari itu, ya, dengan kita memperbanyak istighfar dan taubat, insya Allah Allah akan buka kembali pintu-pintu ijabah doa. Dan sebagai penutup, para jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah berhenti berdoa. Meskipun kita tidak tahu Allah akan memberikan ijabah dalam bentuk apa, kemudian kapan, bagaimana caranya, di mana, kita tidak tahu, itu rahasia Allah Ta'ala. Dan ketika doa kita belum diijabah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Kita mengevaluasi diri kita sendiri. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita kerjakan, atau penghalang-penghalang lainnya yang telah kita jelaskan sebelumnya. Baik, sebelum diakhiri, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Mungkin dari ikhwan, dari bapak-bapak, ada yang bertanya dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari akhwat. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah meminta didoakan oleh orang alim atau orang tua itu ada syariatnya? Ya, selama ini ketika saya ada ujian di sekolah selalu minta didoakan. Mohon jawabannya Ustadz. Nah, jadi ini berarti kan bertawasul, ya, bertawasul meminta doa kepada manusia. Ya, boleh apa tidak? Boleh. Ya, jadi meminta doa, meminta didoakan oleh orang soleh atau orang yang kita percayai, ya, dan kita anggap soleh, itu dibolehkan. Dan ini bagian dari tawasul dengan syarat, ya, 4 hal. Pertama, hayyun. Kedua, hadirun. Ketiga, qadirun. Keempat, yasma. Syaratnya 4. Pertama, orang itu hidup, hayyun. Kedua, orangnya hadir, ada, atau fi maqamil hudur. Dia dia tidak ada secara offline, tapi bisa juga secara online. Bisa ditelepon atau bisa di chatting begitu. Kemudian qadirun, dia mampu untuk berdoa. Keempat, yasma, dia mendengar doa kita. Ya, jadi boleh dengan 4 syarat ini, yaitu orangnya masih hidup, ada, mampu berdoa dan mendengar permintaan kita. Nah, ini tidak berlaku bagi orang mati, karena orang mati kan tidak hidup, tidak mendengar, tidak hadir, dan tidak mampu berdoa. Nah, adapun kisah para salafus soleh banyak sekali, ya, banyak sekali. Para sahabat banyak yang minta doa kepada Nabi, minta doa, minta doa kepada Nabi, ya. Sahabat Abu Hurairah, ibunya waktu itu masih belum beriman. Sahabat Abu Hurairah minta kepada Nabi didoakan agar ibunya masuk Islam. Subhanallah, didoakan terus ibunya masuk Islam. Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, ya, datang kepada Nabi membawa Anas bin Malik, minta agar Anas Malik diajarkan, didoakan. Banyak sekali kisahnya. Bahkan sampai ketika Nabi SAW wafat, ya, ada asar atau riwayat yang masyhur, ya, yang mungkin
tidak asing di kalangan kita. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi paceklik, ya. Mereka bertawasul dengan sahabat Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta Abbas ini mendoakan. Ya, ini menunjukkan boleh. Bahkan Nabi, ya, Nabi memerintahkan nanti ketika Uwais Al-Qarni muncul, ya, agar minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Intinya pembahasan ini banyak sekali contoh-contohnya dan dibolehkan. Tentunya dengan syarat, ya, selain 4 syarat tadi, ini syarat bagi orang yang dimintai doa. Adapun kita yang minta doa, maka syaratnya kita tidak boleh bergantung kepada orang tersebut. Begitu. Ya, tidak boleh bergantung pada orang tersebut. Nah, yang lebih spesifik dari itu, ya, ruqyah. Ruqyah itu doa bukan? Doa. Boleh nggak minta ruqyah? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Minta ruqyah boleh nggak? Kalau mendesak boleh. Iya. Yang dianjurkan tidak minta ruqyah. Itu dianjurkan loh, bukan dilarang. Dianjurkan tidak meminta ruqyah. Tapi kalau butuh minta boleh nggak? Boleh. Itu ruqyah doa bukan? Ruqyah doa bukan? Doa. Nah, ini kalau dibahas panjang lagi, ini waktunya sudah habis ya. Kalau pembahasan ruqyah panjang lagi. Yang jelas ruqyah saja yang mana itu adalah doa spesifik, ya. Ruqyah itu kan doa. Ruqyah secara substansi dia doa. Secara teknis dia bagian dari tibu nabawi. Boleh minta ruqyah. Ya. Kalau memang dibutuhkan. Apalagi doa secara umum, ya, maka dibolehkan seperti itu. Yang penting tidak boleh bergantung kepada ruqyah. Sama seperti doa, kita tidak boleh bergantung kepada orang yang kita mintai doa. Jelas ya, ummahat dan akhwat. Jadi misalnya kita masih punya orang tua, ya. Kita mau ujian, misalnya yang masih kuliah, masih sekolah, atau mungkin kita mau punya hajat, minta tolong didoakan ibu. Ibu doakan, saya mau ujian semester. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Bahkan ibu kita gak dimintai doa pun selalu mendoakan kita. Itu. Nah, jadi hal ini itu pembahasan yang luas, jadi jangan kita persempit. Kadang ada orang yang mempersempit, nggak boleh minta doa, ya. Jadi kok kepiwe gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, ada pepatah menyebutkan usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Pertanyaannya, apakah Allah akan mengabulkan doa saya dengan kondisi saat ini? Usaha yang saya lakukan itu terbatas, mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Jadi misalnya kita berdoa tetapi merasa ikhtiarnya kurang. Mungkin begitu ya maksudnya ya. Apakah Allah akan mengabulkan doa saya ketika kita ikhtiarnya kurang? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa ikhtiar itu harus dua-duanya. Ikhtiar kan ada dua. Ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahir apa diantaranya? Tadi usaha. Kalau pengen cari rezeki ya kerja. Kalau pengen punya anak ya nikah. Ya, itu ikhtiar lahir. Dan ikhtiar batin apa? Berdoa. Dua-duanya harus jalan. Dan Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan ikhtiar kita. Ikhtiar kita kuat, ijabah juga kuat. Ikhtiar dua-duanya ya.
terkait doa tadi, ya, bahwa semakin yakin, ya, tadi kita sudah jelaskan hadisnya, bahwa semakin kita yakin tentang doa kita, Allah akan semakin besar memberikan peluang ijabah kepada kita. Ini ikhtiar batin. Tapi jangan lupa, ikhtiar lahir juga perintah dari Allah Ta'ala. Bagaimana itu bentuk perintah dari Allah? Coba kita simak di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat berapa? 11. Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu berusaha berikhtiar untuk merubah kondisi mereka sendiri. Maksudnya apa? Doa itu belum cukup. Ya, doa itu belum cukup. Jadi kalau doa-doa tok tanpa usaha, ya zong, ya sia-sia, betul. Dan usaha tanpa doa sombong, betul. Ya. Nah, ijabah Allah sesuai dengan ikhtiar kita, ikhtiar lahir ataupun batin. Itu. Jadi kita ingat ayat 11 dari surat Ar-Ra'd bahwa Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai kita berusaha merubah itu sendiri. Jadi semakin besar ikhtiar kita, ijabah pun semakin besar, insya Allah. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, apakah boleh meminta doa terus hingga hajat kita dikabulkan? Iya, betul, harus begitu. Minta terus. Bahkan ada adab di dalam doa namanya al-ilhahu fid doa. Ilhah, apa itu ilhah? Merengek. Ya, jadi kita merengek kepada Allah. Merengek bagaimana, Pak? Anak kecil minta diberikan mainan sama abinya. Beli mainan. Ya nanti. Sore abinya pulang kantor. Beli mainan. Iya besok. Tanggal muda. Tanggal muda beli mainan. Oh iya, kan ini sudah tanggal muda. Ngerengek terus begitu. Sampai akhirnya dibelikan. Ngerengek, ya. Dan Allah Ta'ala senang kepada rengekan hambanya. Dan bisa jadi, ya, bisa jadi ketika Allah Ta'ala belum mengabulkan doa kita, Allah itu ingin kita terus merengek kepada Allah Ta'ala. Dan ini bagian dari adab berdoa. Semakin kita merengek, berulang-ulang kita minta terus, berulang. Allah tidak akan pernah bosan. Yang bosan itu manusia. Kita minta sesuatu kepada manusia, siapapun itu. Anak minta kepada orang tua. Istri minta kepada suami. Kalau minta terus-terusan, bosan boten Pak Bu. Bosan lama-lama dimarahi. Bocah njaluk bae mbok wingi uwis. Nah, kemudian istri pun begitu, kan kemarin udah nih, besok lagi ya misalnya. Kalau Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala justru semakin hamba merengek kepada Allah, Allah semakin cinta kepada hamba itu. Jelas ya? Jadi semakin kita merengek kepada Allah, justru Allah Ta'ala semakin cinta dan semakin memberikan ijabah terhadap doa kita. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Ya. Jadi waktu terbaik untuk berdoa, Allah Ta'ala Maha Adil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu yang mustajab untuk berdoa, ada waktu rutin, ada waktu insidental. Ada waktu apa? Rutin, ada waktu insidental. Ada yang kita bahas yang rutin dulu. Rutin itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ya, yang harian, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yang paling mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Itu pertama. Kemudian ini juga rutin harian antara azan dan iqamah. Itu
mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah sholat 5 waktu, ya itu mustajab untuk berdoa. Entah setelah tasyahud akhir sebelum salam atau setelah salam, itu waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah subuh dan setelah asar itu juga waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Ini diantara, saya nggak sebut semua ini diantara karena banyak banget waktunya ya. Ini diantara waktu yang rutin harian, ya waktu rutin harian. Kemudian ada waktu yang pekanan, itu setiap hari Jumat. Ada setiap pekan di hari Jumat, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, ada 2 pendapat di kalangan para ulama kapan waktunya. Pendapat pertama, dan ini lebih kuat, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat. Pendapat kedua, saat khutbah pertama dan kedua, yaitu saat khutbah khotib duduk, ya duduk istirahat saat 2 khutbah itu. Ini yang pekanan. Ada yang bulanan, itu pada saat puasa Ayyamul Bid, itu bulanan. Yang pekanan juga ya kalau kita puasa Senin dan Kamis. Karena secara umum puasa itu ya itu adalah mustajab untuk berdoa sampai dia berbuka. Nah, kemudian ada yang tahunan. Nah, tahunan ini yang paling fenomenal adalah ya ada siang yang paling mustajab, ada malam yang paling mustajab. Siang yang paling mustajab adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari ya siang, 10 siang hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puncaknya adalah hari Arafah. Kemudian malam, ada 10 malam yang mustajab untuk berdoa, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu bulan ini ya. Dan puncaknya adalah malam apa? Lailatul Qadar. Kemudian ada yang tahunan juga, ada ya 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian ada juga saat puasa-puasa yang bersifat tahunan selain Arafah, ya ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa apa lagi? Mas, puasa apa lagi yang sifatnya tahunan? Arafah, Asyura, apa lagi? Syawal, ya itu tahunan. Nah, itu yang rutin. Nah, ada yang nanti insidental. Insidental itu bagaimana? Yang bisa terjadi sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang mungkin kita rencanakan, ada yang tidak. Yaitu pas saat kita safar, musafir. Kan itu kadang dadakan ya. Jadi saat musafir itu mustajab untuk berdoa. Kemudian saat turun hujan itu juga mustajab untuk berdoa. Saat terjadi bencana ya, itu juga mustajab untuk berdoa. Saat perang berkecamuk itu juga mustajab untuk berdoa. Nah, nanti kita pilih misalnya satu waktu terkumpul beberapa hal tadi. Misal contoh, pertama bulan Ramadan, kedua kita sedang puasa, ketiga di hari Jumat, keempat hari Jumatnya itu pas sore hari. Pas sore hari kita lagi puasa, kita musafir, dan saat itu turun hujan. Tuh ada 6 poin terkumpul dalam satu waktu. Kita doa saat itu Masya Allah luar biasa. Itu terkait waktu. Dan nanti ada doanya orang-orang yang mustajab, diantaranya adalah doanya orang soleh atau doanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami yang soleh kepada istrinya yang solehah, istri yang solehah kepada suaminya yang soleh. Ya, ini diantara doa-doa yang doanya orang-orang yang mustajab. Dan saya terakhir tambahkan, dan ini sebagai penutup, momen di mana
malaikat itu hadir, malaikat itu ada dan bertugas, itu adalah momen yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena nanti kita diaminkan oleh malaikat. Apa contohnya? Saat ayam berkokok. Ayam berkokok itu indikasi apa, Mas? Melihat malaikat. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya menjelaskan, "Idza sami'tum siyahaddika fas'alullaha min fadlih." Jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena sungguhnya ayam jantan tadi melihat malaikat. Apa doanya? Sama dengan doa keluar masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa kita suruh berdoa? Sebabnya adalah di situ ada malaikat. Kenapa mustajab? Karena malaikat mengaminkan doanya orang yang soleh. Jadi setiap momen di situ ada malaikat hadir, maka itu momen yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena itu adalah momen diaminkannya malaikat. Dan malaikat ini adalah hamba yang soleh, yang doanya mustajab. Maka dari itu kalau kita mendoakan saudara kita sama muslim, itu mustajab. Kenapa? Didoakan malaikat. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Amin dan semoga engkau mendapatkan yang semisalnya. Ya. Masya Allah. Jadi tadi sudah kita sebutkan ada banyak sekali waktu-waktu dan momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Semoga bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la. Semoga pembahasan ini semakin menguatkan husnudzon kita kepada Allah dan keyakinan kita di dalam berdoa, dan semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, menjadikan kita istiqomah sampai akhir Ramadan dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza ngapunten.